Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama, mahasiswa semester 2A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Ya, di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan 9, yaitu bab 5, sifat melawan hukum, dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, dan Pak Dr. Emrendi Aridayandi, SHMH. Ya, bab 5, sifat melawan hukum, atau dalam bahasa Belandanya Wederrecht delik atau onrechtmatig, merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya, yang pertama di negeri Belanda dalam Arrest tanggal 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan. Yang kedua di putusan Mari MARI pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Selanjutnya, sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum terdiri dari dua bagian. Yang pertama, melawan hukum formil. Perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan memberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua, melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kesimpulannya, yang pertama, sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang kelima, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila yang pertama terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Yang ketiga, rasa keadilan itu harus bersifat umum. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi satu, dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua, dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai hukum positif. Yang ketiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya arrest dokter hewan. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul atau teori berbuat sebelumnya. Contohnya penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas wesel tersebut. Teori tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang timbul.
Seorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat, tertulis atau tidak tertulis. Kesimpulannya, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu yang terjadinya atau sebab. Nah, selanjutnya, apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Yang pertama, apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Yang kedua, apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu yang pertama dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang kedua, dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas. Orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana dengan istilah melawan hukum atau Wederrecht seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu, pasal 303, 548 dan 549 KUHP. Istilah tanpa izin, Sonderverkauf, diatur dalam pasal 496, 510 KUHP dengan melampaui kewenangannya, diatur dalam pasal 430 KUHP. Tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum, diatur dalam pasal 429 KUHP. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.